Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Insya Allah tentunya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, ya, kegiatan belajar mengajar. Walaupun kegiatan belajar mengajar kita masih menggunakan media online, namun tetap semangat ya. Pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan, Pak Bari akan meneruskan materi yang sudah pernah Pak Bari sampaikan ya. Materi apa Pak? Materinya entar Pak Bari kasih tahu. Nah, sebelum Pak Bari meneruskan, sebelum Pak Bari melanjutkan materi yang akan Pak Bari sampaikan, kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat tentunya, ya, terus nikmat panjang umur, terus nikmat apalagi ya, nikmat kecerdasan dan ilmu yang bermanfaat ya. Sekaligus kita doakan juga untuk kedua orang tua kalian, ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita doakan kepada kedua orang tua kalian juga yang sedang mencari rezeki, semoga Allah berikan rezeki yang halal, semoga Allah berikan rezeki, semoga Allah bermudah mencari rezekinya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan pembelajaran matematika ya. Namun sebelum pembelajaran matematika ini Pak Bari mulai, yang pertama kalian wajib mandi dulu. Udah mandi belum? Udah ya. Yang kedua, siapkan alat tulis, buku, pensil, pulpen, penghapus, tipek dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian sudah sarapan ya, karena wajib kalian sarapan terlebih dahulu. Oke, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan diagram lingkaran. Masih berkaitan dengan ini nih, diagram lingkaran ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang diagram lingkaran ya, kita baru menyajikannya saja. Kita menyajikan data, data dan tabel, kita sajikan ke diagram lingkaran. Nah, kalau sekarang Pak Bari balik, diagram lingkarannya sudah ada ya, diagram lingkarannya udah ada, Pak Bari buatkan nantinya. Terus datanya udah ada, tapi baru sebagian. Nah, sebagian lagi belum. Bagaimana itu mencarinya ya? Bagaimana cara mencarinya? Kalau kemarin kan kalian merubah datanya kalian masukkan ke diagram lingkaran. Kalau sekarang Pak Bari balik, sudah ada diagram lingkarannya, sudah ada datanya, tapi hanya sebagian saja. Bagaimana cara mencarinya ya? Nah, disinilah kita akan membahas tentang itu ya. Oke, diagram kamu hilang dulu ya, hilang. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari akan membedah soal yang berkaitan dengan diagram. Pak Bari akan membedah soal yang berkaitan dengan diagram. Langsung aja, nggak usah banyak bicara, kita masuk ke contoh soal. Oke, ini dia contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ya, sudah ada ya? Ada belum? Ada ini? Iya, yang ini ya. Diagram lingkaran berikut ini menyajikan data jenis buah yang disukai kelas 6. Bukan cuma kelas 6 yang suka, Pak Bari juga suka ya. Pak Bari ulang lagi, diagram ini menyajikan data jenis buah yang disukai kelas 6. Ada pisang, ada yang suka pisang, ada durian, ada mangga, ada anggur, ada apel. Oke, coba perhatikan di diagramnya. Pisang ada 11% yang suka.
ada 13% yang suka, maaf 13%. Durian, tanda tanya, berapa persen yang suka? Mangga ada 12%, anggur ada 20%, dan apel tanda tanya, berapa persen yang suka. Nah, disinilah kita akan mencari nilai persen durian dan apel berapa persen, ya. Oke, perhatikan, tidak usah panjang lebar, langsung aja Pak Bari kasih jawabannya. Nih jawabannya, udah ketemu? Ya, udah ketemu? Udah, ya udah, selesai. Nah ya, Pak Bari jelaskan dulu. Oh ya, jangan lupa jumlah sisanya jumlah siswanya 40 ya, ada 40 orang. Jumlah siswa kelas 6. Oke, perhatikan. Yang pertama, ya, berapa persen yang menyukai durian dan apel? Berapa persen? Yang kedua, berapakah hasil sesungguhnya siswa yang menyukai buah mangga dan buah durian? Nah, dari contoh soal ini, marilah kita bedah bersama-sama, ya. Pertama, kita akan jawab dulu berapa persen yang menyukai durian dan apel, ya. Nah, pertama harus kalian ketahui dulu, satu lingkaran penuh diagram lingkaran itu ada 100%. Pak Bari lagi, satu diagram penuh lingkaran ada 100%, ya. Nah, dari 100% ini sudah diketahui pisang 13%, mangga 12%, dan anggur 20%, ya. Dan anggur 20%. Oke, perhatikan. Dari data ini, coba deh perhatikan. Durian, perhatikan durian. Ada lambang apa ya di situ ya? Ada lambang siku. Ada lambang siku. Sebenarnya gini, untuk durian nih ya, nih. Untuk durian kita nggak perlu ngitung repot-repot sebenarnya. Di sini ada lambang siku-siku. Di mana lambang siku-siku ini adalah besarnya 90 derajat. Ya, besarnya 90 derajat ya, nilai lambang siku-siku. Nah, siku-siku itu adalah 1/4 lingkaran, ya. 1/4 lingkaran. Bukan 90 derajat itu ininya ya, bukan. Maksudnya nilai siku-siku itu 90 derajat. Jika ada lambang siku-siku seperti ini artinya durian sudah 1/4 lingkaran. Nih, pertama, satu lingkaran penuh tadi kalau di derajat ya, kalau di derajat nih. Satu lingkaran penuh 360 derajat, dipotong 2 180 derajat. Yang 180 derajat potong 2 lagi. Jadi 90 derajat. Itulah nilai siku-siku. Sama dengan persen, Satu lingkaran penuh 100%, potong 2 50%. Nah, si durian kan bukannya setengah nih, tapi 1/4 dipotong lagi, yang 50% dipotong lagi. Nah, berapa tuh? 25%. Berarti yang menyukai durian udah langsung ketahuan nih ya, yaitu 25%. Durian 25%. Apa sekali lagi? Jadi yang menyukai durian 20%. Didapat dari mana? Itu ada lambang siku-sikunya, ya. Ada lambang siku-sikunya. Jadi kita bisa langsung lebih cepat mengetahuinya, ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari yang suka apel. Oke, yang suka apel. Pak Bari mulai sekali lagi. Satu lingkaran penuh itu ada 100%. Tinggal kita hitung 100% dikurangi data yang sudah ada. Tadi ada pisang 13%, lalu ada durian, ya, durian 25%, ada mangga 12%, ada anggur 30%, ya, ada anggur 20%. Tadi 100 dikurangi dengan data yang tadi. Kalau data yang tadi Pak Bari jumlahkan nih, pisang ditambah durian ditambah mangga ditambah anggur sama dengan 70%. Nah, keempat data tadi ini udah 70%. Artinya berarti apel itu sisa dari 70% tadi. Tinggal 100 dikurangi 70% sama dengan berapa? 30%. Jadi siswa yang menyukai buah apel adalah sebanyak 30%. Oke? Bisa
Bisa sampai di sini ya. Jadi berapa persen yang menyukai durian dan apel sudah kita ketahui, yaitu 25% yang suka durian, 30% yang suka apel. Nah, sekarang yang B. Berapakah hasil sesungguhnya siswa yang menyukai buah mangga dan buah durian? Oke, perhatikan. Buah mangga dan buah durian. Maaf, ini bukan buah mangga. Pak Bari ganti. Karena kita lagi nyari apel ya. Oke. Pak Bari ganti dulu deh. Berapakah yang suka buah apel dan buah durian? Berapa orang maksudnya ya? Tadi total siswanya berapa? Total siswanya, jumlah siswanya adalah 40 orang. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih ingat nggak? Ingat. Oke, bagus. Kalau masih ingat ya. Apel sama dengan berapa persen di apel? 30%. 30% dikali jumlah siswa. Apel 30% dikali jumlah siswa. Persennya kita rubah dulu. Persen artinya apa? Per 100. Berarti 30 per 100 dikali 40. Kabarin lagi dulu sampai di sini. 40 dari mana? 40 dari jumlah siswa kelas 6 seluruhnya ya. Oke, udah paham ya sampai di sini ya? 40 dari mana ya? Nah, 30 dikali 40 sama dengan 1200 per 100. Per itu artinya dibagi 100. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada 0 ya, atau 100-nya ya. 02-nya kita coret, lalu 1200 juga kita coret, tersisa tinggal 12. Nah, jadi 12 siswa ini yang menyukai buah apel. Lalu durian ya, durian. Oke, durian. Tahu durian? Duren ya. Nah, durian. Berapa siswa yang suka buah durian? Ada 25%. 25 per 100 dikali 40 sama dengan ya, artinya 25% dikali 40, 25 per 100 dikali 40. 25 dikali 40 sama dengan berapa? 1000 dibagi 100. 02-nya kita coret, 02-nya kita coret, tersisa 10 siswa. Mangga cari sendiri ya. Silakan mangganya cari sendiri. Nah, jadi Pak yang suka dengan pisang cari sendiri. Udah bisa kan caranya? Nah, yang menyukai buah mangga berapa orang? Yang menyukai buah durian ada 10 orang. Yang menyukai buah apel ada 12 orang ya. Oke, bisa sampai di sini. Insya Allah bisa ya. Pak Bari kasih contoh soal lagi. Mau nggak? Ya, ada Pak Bari lumayan serak-serak nih ya. Kayaknya masalah ya. Kalau tadi kalian takutnya kurang, Pak Bari kasih contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua, oke? Lihat, diagram lingkaran menunjukkan data banyak jenis hewan ternak di sebuah desa. Ya, di sebuah desa ini memiliki banyak jenis hewan ternak. Nah, inilah datanya ya. Ada yang memiliki kerbau sebanyak 30 derajat. Nah, Pak, kok derajat Pak? Kenapa nggak persen Pak? Nah, ini Pak Bari kasih contoh lengkap. Kalau tadi persen sudah, derajat sudah. Karena sekali Pak Bari bilang, penyajian data dalam bentuk diagram ini disajikan dua data ya, dua cara, bisa menggunakan persentase dan bisa menggunakan derajat. Kalau tadi contoh soal yang pertama menggunakan persen, sekarang contoh soal yang keduanya yaitu menggunakan derajat. Oke. Di sebuah desa warganya memiliki hewan ternak, berbagai macam hewan ternak ya. Ada kerbau 30 derajat, sapi 40 derajat, bebek tanda tanya, kambing tanda tanya, ayam 60 derajat. Nah, pertanyaannya berapa besar derajat pada hewan bebek dan kambing?
berapa derajat bebek dan kambing. Yang kedua, berapa jumlah sebenarnya hewan ternak tersebut, ya. Berapa jumlah hewan ternak tersebut, ya. Nah, perhatikan. Jumlah ini, ya, jumlah hewan ini sebanyak 200 ekor. Sebanyak 200 ekor. Totalnya nih, semuanya nih. Sapi 45 derajat semua. Ada sapi, bebek, kerbau, kambing, ayam. Jika dijumlahkan semuanya 200 ekor. Nah, pertanyaannya berapa derajat hewan bebek dan berapa derajat hewan kambing? Cara mencarinya hampir sama seperti dengan presentasi yang tadi, ya. Kita lihat. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Kita akan mencari hewan bebek terlebih dahulu. Kenapa hewan bebek? Karena sudah terlihat tuh. Hewan bebek udah ada lambang siku-sikunya. Kebetulan ini adalah derajat. Siku-siku berapa derajat? Nilainya 90 derajat. Ya udah, berarti sama dengan bebek 90 derajat. Sekarang kita tinggal mencari kambing, ya. Kambing. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Tinggal kita kurangi dengan data yang sudah ada, ya. Dikurangi tadi yang pertama bebek 90 derajat, lalu dikurangi sapi 40 derajat, lalu dikurangi kerbau 30 derajat, dan dikurangi ayam 60 derajat, ya. Berarti 360 dikurangi 225, hasilnya adalah 135. Berarti nilai derajat atau apa namanya data di diagram lingkaran kambing 135 derajat. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah ekor bebek? Ya, berapa jumlah ekor kambing? Kita lihat. Bebek tadi di data ada 90 derajat. Berarti 90 per satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat dikali jumlah seluruh hewan. Jumlah seluruh hewan ada berapa? Ada 200 hewan dikali 200 sama dengan mendapat 18.000 dibagi 360. Ada yang bisa sederhanakan? Ada. Kita sederhanakan, nolnya kita coret 1 menjadi 1800 dibagi 36, tersisa 50, ya. Berarti bebek berjumlah 50 ekor. Kambing 135 dibagi atau per 360 dikali jumlah seluruh hewan dikali 200 sama dengan 27.000 per 360, ya. Kita tinggal bagi sama dengan 75 ekor, ya. Jadi kambing 75 ekor. Oke. Pak Bari rasa cukup, ya. Nanti Pak Bari akan berikan evaluasi, berikan soal, ya. Setelah ini kalian kerjakan soal tersebut di buku tulis matematika kamu. Pastikan dengan cara buatkan diagramnya dengan baik. Mana soalnya, Pak? Ini soalnya. Oke? Pak Bari akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.